seseorang yang rela mendukung dan berkorban demi idolanya. Apapun akan diberikan demi sang idola. Inilah Wota dengan segala kefanatikannya. Kadang memang terbentur itu, apa yang jadi ideal kita di secara ilmu tidak bisa dipraktekkan di masyarakat. Berjalan di antara kegelapan, menyusuri langkah demi langkah. Inilah Bintang Utomo yang akan menceritakan keseimbangan dari sebuah perbedaan antara kesenangan dan keyakinan. Ngasong ya Bude. Nggih, monggo. Bentar. Nggih. Allah, jenengan niku ya sapa pinten Bude? Pun kathah ya. Wah, Pun kathah. niku pinten? Nggih, bangsa empeh 90. Meh 90 nggih. Nggih. Wah, berarti era-era Pak Gebluk niku Oh, nggih. raos nggih. Nggih. Masya Allah, Masya Allah. Tapi tetap sehat nih Bude. Wah, nggih. Jamune napa Bude? Jamune seneng. Masya Oh, Allah. seneng banget mikir orang-orang tenan. Oh ngeten ya. Keseharianku sebenarnya adalah seorang penyiar radio yang juga audio engineer di Radio Saka FM Jogja. Selain itu juga mengabdi di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Masya Allah Mas Arfan. Assalamualaikum Mas. Sejak SMA ikut kajian-kajian salafi yang hingga radikal ya. Pernah ikut juga kajiannya Abu Bakar Ba'asyir walaupun sebentar ya kitabnya. Tidak ada amal yang lebih baik daripada jihad. Terus jamaah, bukan jamaah Islamiyah tapi milik Majelis Mujahidin Indonesia. Dan juga salah satunya jamaah Ansarut Tauhid juga pernah ikut ngaji di dalamnya. Yang memang pemikiran-pemikirannya cukup provokatif dan sangat sangat berani ya, sangat mungkin kalau kata media itu radikal ya. Jadi pernah sampai situ, kemudian mendalami lagi waktu mondok di Al-Fatah Temboro. Jadi karena memang lingkungan dan teman-teman saya adalah wibu rohis yang juga sering mendengarkan lagu-lagu Jepangan, anime maupun idol-idolan, ini kemudian terinfluence ke saya begitu. Ya ini dia, ini koleksi, ini photocard, ini juga photocard. Kalau kayak gini biasanya didapat waktu event-event gitu. Kalau yang paling berkesan mungkin kalau di idol lokal mungkin ini ya, karena ini adalah ceki pertama. Nih yang bagian ini. Kalau yang ini memang merchandise idol lokal juga. Kenapa aku harus nyimpen foto-foto ini ya? Ya pada dasarnya ini kan memang harus kita simpan ya, sebagai bentuk apresiasi ya kita simpan gitu. Jadi kita nyimpennya dalam bentuk apresiasi, jadi bukan untuk menikmati, bukan hal yang negatif begitu. Ininya sudah mendalami kalau sudah belajar agama, sudah tahu mana yang ditinggalkan, mana yang harus ditinggalkan ketika ngedol, mana yang ya boleh dilakukan gitu ya. Jadi memang
ngidol juga memang harus ada batas-batasnya juga begitu. Mungkin kalau teman-teman Jogja mungkin tahu ya, kalau aku ngevent pasti jarang maju ke depan. Karena memang aku lebih datang untuk mengamati ya. Mungkin kalau menikmati selama ini masih belum bertujuannya belum menikmati, tapi untuk meneliti ya. Dan juga berkomunikasi silaturahmi dengan teman-teman yang lain begitu. Memang awal-awal aku sangat tertarik dengan lagu-lagu Jepangan ya, khususnya Idol. Taiga, taiga, tata tata taiga, capek apek karakina, capek apek karakina, myohon tuh. Karena lirik-liriknya tuh metaforanya bagus banget, yang kemudian motivasi-motivasi di dalamnya juga bagus banget, dan banyak cerita juga orang-orang yang depresi kemudian bisa bangkit lagi, termotivasi lagi karena mendengar lagu-lagu Idol. Sama aja, ini metodenya satu per kamera juga sama. Yang namanya agama mungkin agak aneh ya saat terbentur dengan hal-hal seperti itu. Contohnya ngidol, contohnya ustadz kok ikut skena-skena pang mungkin, bahkan yang seperti itu. Mungkin lebih tepatnya dai-dai mubalik yang langsung bertemu dengan masyarakat tuh banyak hatinya penuh kegundahan lah ya. Kadang memang terbentur itu. Apa yang jadi ideal kita secara ilmu tidak bisa dipraktekkan di masyarakat karena terbentur oleh masyarakat gitu. Dakwah ini bisa dilakukan siapa saja, jadi siapa saja pasti melakukan dakwah. Nah intinya di dalam dakwah konvensional itu siapa yang kita ajak itu sebenarnya diri kita. Jadi kita dalam dakwah niatnya untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk memperbaiki orang lain. Itu dakwah secara konvensional. Kalau secara non konvensional ya dakwah yang saya lakukan adalah salah satunya mungkin ngonten ya. Senam wajah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga record. Mas, buta itu sekumpulan orang-orang yang sakit jiwa ya? Lah, Jinzo faya fai buaipa, taiga taiga tata tata taiga, capek apek karakina, capek apek karakina myohon tuske waipa, faya tora tora karakina, capek apek pa, ama ama jika taiga. Apa itu Ustadz Wota yang terkenal bawa culture idol lokal ke JKT, Chan-chan yang nggak masuk tempo tuh, aduh ganggu banget. Iya tahu deh demi konten, tapi ya nggak gitu juga bro, tahu efeknya gimana kan. Dasar. Komen-komennya sebenarnya beberapa ya bagus-bagus semua kan. Aku melihat yang bagus-bagus. Kalau yang mungkin yang menyerang ya alhamdulillah, berarti banyak orang-orang yang kritis kan, bagus. Kalau setuju sama kita semua kan malah aneh cuy. Kita merasa benar sendiri gitu kan. Kalau nyerang ya bagus. Kita nggak tahu mereka nyerangnya itu karena apa kan. Ya supaya kita sadar bahwa ngidol ini sebenarnya nggak akan terjadi apa-apa. Walaupun JKT mungkin itu sudah tutup usia atau grupnya bubar. Atau bahkan idolnya graduate. Ini sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa di dalam hidupmu ya. JKT, ngidol itu bukan segalanya. Jadi tidak usah terlalu fanatik saat ngidol. Sebenarnya itu yang mau aku sampaikan. Bahkan perkara-perkara seperti itu bisa jadi sebuah pahala saat itu dilakukan untuk menjauhi hal-hal maksiat yang lebih besar. Itu kalau kita lihat dari perspektif dalam rangka untuk meninggalkan maksiat yang lebih besar, maka itu bisa jadi sebuah ladang pahala. Jadi dengan asbab
kamu main game sampai larut malam tapi kamu meninggalkan pergi dugem, pergi ke lokalisasi. Dalam tafsir Tafe juga dihitung sebagai tarkul maksiyah. Jadi menghindari maksiat yang lebih besar itu lebih utama. Allahu Akbar. Jika kamu sudah berhijrah lah ya, kamu jangan meninggalkan tempat di mana kamu berawal, komunitasmu di awal. Kamu yang dulunya preman, ketika kamu mendapat hidayah agama, bukan berarti kamu meninggalkan teman-teman premanmu di pasar ya. Tapi kamu juga masih harus berada di sana lah, mewarnai ya. Bagaimana orang-orang bisa melihat perbedaan saat kamu mengenal agama dan tidak. Karena lirik-liriknya tadi penuh motivasi, penuh kegembiraan, jadi membuat orang-orang yang tadinya depresi kemudian jadi lebih bersemangat. Dan itu menjadi salah satu bagian dari dakwah juga kan. Dakwah itu juga untuk menyemangati orang. Jadi lirik dalam lagu itu juga sangat berpengaruh pada cara dakwah kita gitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkannya? Yaitu meluangkan waktu dengan dakwah konvensional, yaitu meluangkan waktu minimal dalam sebulan itu 3 hari kita keluar untuk memperbaiki diri kita sendiri bersama teman-teman. Kemudian juga setiap tahun 40 hari dan juga minimal seumur hidup keluar atau khurut 4 bulan. Ya, salah satu bentuk mungil dari dakwah yang dilakukan di hari-hari itu selama berhari-hari itu 40 hari, 3 hari itu ada di malam markas di malam Jumat gitu. Jika memang ada pertentangan, memang yang namanya metode itu memang berbeda-beda. Walaupun kita memang berbeda cara berpikir, berbeda tafsir, yang tidak boleh adalah saling menjatuhkan pemikiran yang lain. Karena setiap ulama itu punya pemikirannya masing-masing. Asalkan semua itu ada sanadnya, lagi-lagi ya. Metode-metode dakwah itu semuanya diperbolehkan asalkan semua ada sanadnya. Sanad gitu. Saya juga saat ini ngikuti tablighi. Jadi di sana Maulana Muhammad Ilyas membuat dakwah ini yang sangat enak lah ya, sangat enak bisa dilakukan oleh semua orang, bahwa agama itu mudah, agama itu bisa mengayomi, merangkul, bukan memukul gitu lah. Jadi kita sampai ke negeri India waktu itu, di Banglawali. Nah dari situlah kita mengaji bahwa di dalam agama ini tidak perlu dipaksa-paksakan, bahkan beragama itu mudah. Yasiru wala tu'asiru lah, yaitu yang titik baliknya. Mudahkan, jangan kau persulit. Aku mengkampanyekan kalau ngidol ya sekedarnya aja, cari hiburan aja, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu mengutamakan idolnya. Selalu ingat bahwa kita punya kehidupan nyata di dunia ini ya, yang harus kita urus. Jadi kadang-kadang teman-teman kita yang sampai ngejual motornya, sampai nggak makan sehari sekali demi idolnya, itu kan terlalu fanatik ya. Jadi aku berharap ya ngidol ya sekedarnya aja ya, jangan terlalu fanatik, cari hiburan saja.